Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk menyalakan kamera yang ada. Diharapkan juga selama ibadah berlangsung untuk tidak menyalakan mic demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat Tuhan GPSD Philadelphia. Shalom. Haleluya, pagi hari ini kita bertemu kembali via online untuk beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya saya beri waktu untuk kita semua bersaat teduh sebentar untuk menikmati kembali dan terus menikmati kasih Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Buat kasih-Mu yang melimpah, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup dengan-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, Yesus Kau kebenaran. Oh,
Biar kami hidup hanya bagimu Tuhan. Kami tahu tidak mudah memberikan seluruh hidup kami bagimu Tuhan. Tidak mudah, sangat sulit, tapi kami mau berjuang. Berikan hidup kami Tuhan, karena Tuhan terlebih dulu memberikan hidup-Mu bagi kami. Kami mau membalas setiap kasih-Mu dengan hidup seturut kehendak-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup denganmu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kerinduan kami lewat pujian ini Bapa, bahwa dunia, keadaan, situasi, kondisi apapun tidak akan pernah menjauhkan Engkau dari kami. Biarlah ini menjadi komitmen kami, kerinduan kami setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih Bapa buat kesempatan waktu pagi ini yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-muji Engkau lewat ibadah kami. Bahkan kami sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi pengajaran bagi kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dan terus mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, Engkau pakai setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan, baik kami yang ada di tempat ini maupun hamba-Mu sebentar yang akan memberitakan firman-Mu. Pakai kami semuanya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Biarlah mereka juga memiliki gairah, kerinduan untuk senantiasa memuji, memuliakan Engkau di dalam ibadah kami pada pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri pagi hari ini dari tempat Bapak Ibu semua masing-masing. Kita mau bersorak mempermuliakan namanya. Kita angkat pujian, tiba saatnya. Haleluya. Kita angkat pujian ini, bertepuk tangan dengan semangat kita, sukacita kita untuk Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan
dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, kita senang memujian kita pagi hari ini. Katakan, denganmu Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita tidak perlu ragu akan kesetiaan-Nya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku, sama-sama katakan Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamatkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku, katakan Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk saya. Katakan Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Kita mau percaya bahwa setiap kemuliaan, setiap pengagungan hanya kita naikkan kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada. Tiba saatnya kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau percaya bahwa firman Tuhan yang datang terus boleh memberkati kita semua, terus boleh menopang kita, terlebih firman Tuhan yang ada boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Setelah pada pujian ini nanti dengan kasih Tuhan minta Ibu Wildia boleh membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Ibu Wildia dengan kasih Tuhan kami minta untuk membawakan doa kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Terima kasih untuk kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita mau terus mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan beri. Terlebih mengajarkan kita bagaimana terus mau mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita.
bukan rencana kita, bukan kehendak kita, melainkan kita mau minta Tuhan yang berencana dan berkehendak atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih untuk semua yang telah Kau beri dalam hidupku. Apapun yang Kau perbuat, itu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku mengerti, memahami rencana-Mu. Persiapkan hatiku, Tuhan. Ini hidupku, ku serahkan padamu. Sebab Tuhan takkan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri. Takkan ditinggalkannya kamu seorang, sebab Dia Bapa yang sangat setia. Untuk lirik pada pujian ini, Bapak Ibu Saudara boleh cek di kolom chat kita untuk Zoom meeting-nya. Kita angkat pujian ini lagi, katakan terima kasih untuk semua yang telah Kau beri dalam hidupku. Apapun yang Kau perbuat, itu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti, memahami rencana-Mu. Persiapkan hatiku, persiapkan hatiku, Tuhan. Ini hidupku, serahkan padamu. Sebab Tuhan takkan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri. Takkan ditinggalkannya kamu seorang, sebab Dia Bapa yang sangat setia. Sebab Tuhan takkan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri. Takkan ditinggalkannya kamu seorang, sebab Dia Bapa yang sangat setia. Lagi katakan, sebab Tuhan takkan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri. Takkan ditinggalkannya kamu seorang, sebab Dia Bapa yang sangat setia. Kita angkat pujian ini dengan lembut, katakan sebab Tuhan takkan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri.
ditinggalkannya kamu seorang, sebab Dia Bapa yang sangat setia. Lagi katakan, sebab Tuhan takkan membuang umatnya, dan miliknya sendiri takkan ditinggalkannya kamu seorang, sebab Dia Bapa yang sangat setia. Sebab Dia Bapa yang sangat setia. Sebab Dia Bapa yang sangat setia. Dalam doa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada, kami tahu semua itu karena cinta-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk sepanjang tahun ini kami ada, kami bisa melewati tahun-tahun kami tahu tidaklah mudah Tuhan, tetapi berjalan bersama-Mu kami memiliki kekuatan yang baru. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, inilah pujian penyembahan kami. Kiranya pujian penyembahan kami benar-benar layak di hadapan-Mu, benar-benar menyenangkan hati-Mu, Bapa. Sebentar kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu adalah maunya Tuhan, itu adalah isi hati Tuhan, firman Tuhan yang benar-benar kami butuhkan sesuai dengan kebutuhan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih, biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami, membentuk kami, mengubah karakter kami seperti yang Kau inginkan, dan semakin hari kami semakin memahami, mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Roh Kudus, Engkau hadir di pikiran hati kami, di rumah kami masing-masing, di bait suci-Mu, biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Engkau lembutkan hati kami, agar kami tidak mengeraskan hati kami, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengucapkan kepada kita semuanya selamat tahun baru. Biarlah kita terus mengalami perubahan bersama dengan Tuhan ya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu ya di dalam Alkitab kita, di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-1. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat kita semua. Amsal pasal 27 ayat ke-1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan firman Tuhan, kita beri tema pada hari ini adalah hari esok. Hari esok itu adalah masa yang akan datang. Ya, jadi kalau hari esok itu adalah masa yang akan datang. Kalau kita baca ayat tadi, dikatakan bahwa di situ jelas dikatakan, jangan ada seorang pun yang memuji dirinya akan esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Di sini arti katanya memuji diri, menyombongkan diri akan hari esok, memegahkan diri akan hari esok. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Nggak usah deh kita bilang tunggu hari esok. 1 menit, terus ke menit berikutnya, ke 10 menit berikutnya. Kadang hal-hal tak terduga bisa terjadi.
Jangan kan kadang 1 jam di pagi hari kita masih bisa tertawa, di siang harinya kita bisa menangis. Di siang harinya kita dalam keadaan fine-fine saja, nggak ada masalah. Di sore harinya kita bisa ada masalah. Nah, inilah tandanya bahwa kita begitu terbatas manusia. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Dan baru-baru ini aja kita tahu ya, kita mendengar bahwa saudara seiman kita ya, Bapak Coki, dalam waktu sebentar yang istilahnya baru esoknya mungkin bagi anak istri dan keluarga yang ada, mungkin malamnya masih ada, terus paginya nggak ada. Nah, disinilah betapa kita menyadari bahwa begitu terbatasnya kita manusia, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di esok hari hidup kita. Ya, saya bilang bukan jangankan mikirin hari esok, yang hari ini aja yang kita lalui ke depan ini, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bahkan kadang-kadang pun kita bisa dikejutkan dengan banyak hal yang mungkin kita yang tadinya lagi kemana, tiba-tiba kita dengar berita kayak gini, bahkan kadang-kadang kita yang lagi nggak kenapa-napa, kita dengar lagi ada hal yang ini terjadi. Nah, inilah kehidupan di bumi ini. Ini menunjukkan bahwa begitu terbatasnya kita manusia. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memuji dirinya, bisa menyombongkan dirinya akan hari esok itu. Mungkin kita berkata, wah aku aman, hari esokku pasti aman nih. Karena apa? Aku punya tabungan udah banyak nih buat anak-anakku sekolah. Tabungan sudah ada, aman. Aku pekerjaanku sekarang ini oke, kedudukanku bagus, aman, kehidupanku ke depan. Mungkin kita pikir lagi, aku sudah menyelesaikan kuliah dengan baik, aku udah dapat gelar, wah hidupku dari esok pasti aman. Atau kita berpikir lagi, waduh pekerjaanku juga bagus, anak-anakku semuanya berhasil, anak-anakku juga baik, keluargaku juga baik, wah hari esokku ke depan itu pasti aman. Bahkan kita merasa aman dengan hal-hal yang kita punya di dalam hidup kita seperti itu. Padahal kita diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Jangan memuji diri kita akan hari esok. Apalagi kita merasa aman dengan apa yang kita punya. Kita merasa aman dengan apa yang kita miliki. Padahal hanya satu-satunya yang membuat kita aman, siapa? Pribadi siapa? Yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Sebenarnya tidak ada labuhan hidup kita ketika kita berlabuh di bumi ini yang membuat rasa aman di dalam jiwa kita, kehidupan kita itu adalah pribadi Tuhan. Karena apapun yang kita peroleh di dalam dunia ini, prestasi, kesuksesan, keberhasilan, apapun itu terbatas adanya. Dan kita jangan pernah merasa kita aman karena kita memiliki itu. Karena percayalah, Tuhan itu menentang orang yang sombong. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jangan sombongkan apa yang kita miliki. Jangan sombongkan apa yang kita punya. Jangan sombongkan prestasimu. Jangan sombongkan apa yang kau miliki. Karena semuanya itu terbatas dan kapanpun bisa lenyap dan hilang. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini dikatakan seperti uap. Yang ada nanti lalu akan hilang dan lenyap. Karena yang ada di bumi ini akan berakhir dan usai, tidak ada yang abadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya tetap dong harus bertanggung jawab, harus bekerja, harus berprestasi, harus melakukan pekerjaan semuanya dengan berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ini bukan menjadi satu-satunya, menjadi tumpuan harapan kita, menjadi rasa aman kita. Bukan, itu salah besar. Rasa aman yang kita miliki itu hanya harus kita miliki di dalam pribadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa hari esok kita di bumi ini begitu terbatas. Orang bahagia sebentar kok, 70-80 tahun bahagianya pun akan berakhir. Kalau dia pun sukses, kalaupun dia berhasil dalam prestasi apapun, pendidikan dan sebagainya pun, pada akhirnya 70-80 tahun di usia hidupnya itu akan lenyap. Bahkan sebelum 70-80 tahun pun kadang-kadang nggak menjamin sampai ke situ. Umur 40-50 kadang udah dipanggil Tuhan.
Kebahagiaan pun sebenarnya bisa lenyap. Kalau kita saat ini happy, kita merasa diberkati, anak-anak bahagia, itu pun ada ujungnya. Itu pun terbatas, akan usai. Jadi apapun yang ada di bumi ini, mau suka, mau duka, mau sedih, mau susah, mau apapun, ada masalah atau tidak, ada beban, semuanya itu akan berakhir. Penderitaan, kesukaan akan berakhir, akan usai pada waktunya. Hari esok kita di bumi ini, mau sebahagian apapun, percayalah bahwa akan usai. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang kebal akan kematian. Semuanya pasti mengalami kematian. Kadang-kadang mau besar, kecil, tua, muda, pasti akan mengalami kematian. Kita ini sedang mengantri. Nah, ini hari esok kita di bumi ini, kita udah katakan bahwa ini akan berakhir. Jadi kita tidak ada yang kita bisa banggakan. Tetapi firman Tuhan pagi ini menawarkan satu hari esok yang penuh pengharapan, yaitu hari esok yang tidak akan pernah lenyap dan hilang, hari esok yang abadi, hari esok yang di sana yang ada sukacita yang kekal, yang tidak ada penderitaan, yang tidak ada lagi dosa, yang tidak ada lagi kebencian, yang ada hanyalah kebahagiaan, yang di sana tidak ada lagi kejahatan, yang di sana tidak ada lagi gempa, tidak ada lagi bencana alam, yang di sana juga tidak ada lagi kematian. Apa itu kerajaannya. Nah, hari esok yang kekal itulah yang harus kita perjuangkan, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Inilah yang menjadi satu-satunya pelabuhan hidup kita. Kerinduan hidup itu kita menggantungkan diri kita kepada hari esok di kekekalan itu. Apa? Yaitu Tuhan dan kerajaannya. Ini tidak akan lenyap, tidak akan hilang, tidak akan layu. Ini kekal. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan dari sejak kita ada di bumi saat ini. Karena apa yang kita ukir di bumi ini, yang kita ukir saat ini, yang kita kerjakan saat ini akan terukir di surga. Apapun yang kita perbuat hari ini, saat ini, di dalam kehidupan kita, itu akan terukir di kerajaan surga. Jadi kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-23, Amsal pasal yang ke-23 ayat ke-18 saya akan bacakan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini masa depannya bukan di bumi, tetapi masa depannya di kekekalan, dan harapanmu tidak akan hilang. Harapannya di mana? Yaitu Tuhan dan kerajaannya. Ini adalah berbicara tentang kekekalan. Jadi kalau hari esok kita menjadikan Tuhan itu hari esok kita dan kerajaannya hari esok itu, masa depan kita itu sungguh ada, dikatakan di ayat yang ke-18. Dan harapan kita itu tidak akan hilang karena itu kekekalan. Kalau saya katakan tadi yang di bumi itu semuanya akan usai dan berakhir, tetapi kalau ini tidak akan usai dan berakhir, ini akan kekal, kebahagiaan akan kekal, hidup akan kekal. Dan untuk meraih masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang ini tidak mudah. Yang kita temukan yaitu di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus dan kerajaannya. Jadi pada saat ini mari kita mau menjadikan Tuhan dan kerajaannya itu menjadi hari esok kita satu-satunya yang mau kita perjuangkan, yang kita mau kita kerjakan, kita gumuli untuk kita mendapatkan ke hari esok yang penuh harapan tadi, yang tidak akan pernah lenyap itu. Nah, untuk menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai hari esok kita di kekekalan, apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau berbicara segenap hati itu arti katanya totalitas, sepenuhnya, bulat, utuh. Jadi kalau di sini arti katanya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Kalau kita lihat cerita Bapak, kita tahu ya, Bapak Abraham itu, dia percaya penuh loh dengan Tuhan. Waktu dia di Ur Kasdim, di sana tuh dia sudah hidup enak. Tuhan perintahkan, Allah Bapa perintahkan dia keluar dari Ur Kasdim, yang negeri yang sudah nyaman dan enak. Dan dia nggak tahu hari depannya menjadi seperti apa. Dia nggak tahu hari esoknya seperti apa. Tetapi Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Sehingga dia keluar dari Ur Kasdim. Hingga disitulah dia disebut sebagai bapak orang yang beriman. Karena apa? Bapak Abraham itu dia memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, dalam hidup kita belajar dalam hidup kita mau mempercayai Tuhan secara penuh. Untuk kita bisa menjadikan Tuhan itu dan kerajaannya itu sebagai hari
esok kita nantinya di kekekalan. Harus ada dalam kehidupan kita ini percaya penuh kepada Tuhan, yang artinya kita tidak mencurigai Tuhan. Kita tidak meragukan Tuhan. Nah, kalau kita mungkin kita bisa katakan kita bisa mempercayai Tuhan kalau kehidupan kita itu running well. Kalau kehidupan kita itu baik, kehidupan kita nggak ada masalah, kehidupan kita lancar-lancar aja, kehidupan kita kayaknya ekonomi baik, anak baik. Oh, baru percaya sama Tuhan. Tetapi ketika kita belum mengalami ekonomi, oh sampai ini pun belum dipulihkan, kayaknya masih sakit-sakitan, udah berobat, udah itu kok masih sakit, terus menghadapi kayaknya masalah juga belum selesai. Nah, disinilah kita bisa mempercayai Tuhan enggak, bahwa Tuhan itu memegang kendali atas hidup kita. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya kalau kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, tidak bersandarkan pada kekuatan kita dan pengertian kita, berarti kita tidak meragukan Dia sama sekali. Dan percayalah bahwa di setiap kejadian dalam hidup kita itu ada berkat kekalnya yang Tuhan sediakan kepada kita. Berkat kekalnya misalnya ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, kita dibentuk, karakter kita diubah, kita dibentuk dengan keadaan itu. Jadi saya mengajak bahwa kita semua yang ada, jangan bersandarkan kepada pengertian kita, pakai kekuatan kita. Kita ini manusia seringnya kalau ketika diperhadapkan dengan masalah, seringnya kita itu pakai apa? Bukan pakai cara Tuhan, pakai kekuatan Tuhan, pakainya pikiran pengertian kita sendiri. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima katakan apa? Percayalah kepada Tuhan. Coba saya buka deh. Amsal pasal yang ketiga, coba deh. Pasal yang ketiga, ayat yang kelima katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tapi sering kita ini manusia, kita ini sering bersandarkan pada pengertian kita loh. Nah, waduh, kalau aku ngadepin masalah ini ya, aku tuh aduh gimana ya, kayaknya udah berat. Pakai pikiran kita, aduh aku udah capek, kayaknya aku nggak sanggup lagi, kayaknya masalah ini udah datang lagi, kayaknya nggak, mulai ragu sama Tuhan, mulai mulai tidak mempercayai Tuhan. Tapi kita belajar bahwa jangan kita pakai pengertian kita. Pokoknya ada tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menopang kita. Tentunya kita harus melakukan bagian kita dong. Ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi apapun di dalam dunia ini, kita harus lakukan semaksimal mungkin. Tetapi ada bagian yang tidak kita bisa lakukan, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, sering kita itu manusia itu maunya, kadang-kadang bagiannya Tuhan kita yang sok-sokan. Bagiannya Tuhan kita sok-sokan yang mau. Pakai kekuatan kita, harusnya itu bagiannya Tuhan. Tapi akhirnya capek sendiri pikirannya, capek sendiri dianya, stres sendiri. Karena apa? Dia pakai kekuatannya, pakai pengertiannya sendiri. Padahal Tuhan itu, dia bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Berarti mari kita mau belajar kita. Yang pertama, kalau kita mau menjadikan Tuhan dan kerajaannya itu sebagai hari esok kita di kekekalan, kita harus menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Kita nggak boleh mencurigai Dia. Kita tidak boleh meragukan kekuatannya. Kita harus percaya bahwa apapun suka duka yang kita jalani itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Coba kita renungkan ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku, kita melewati tahun 2021. Di tahun 2021 keren, kalau kita mau pikirkan dan renungkan, pasti ada suka dan duka, bukan? Nggak mungkin jalannya lempeng aja, sukacita aja, nggak ada masalah aja, enggak. Pasti ada suka dukanya, pasti ada juga masalahnya, pasti ada juga nggak ada masalahnya, pasti ada suka dukanya yang kita hadapi di tahun 2021, ada sakit dan sebagainya. Tetapi kita melihat hari ini, kalau pagi ini saya dan saudara kita ada, itu karena kemurahan Tuhan semata-mata, karena tangan Tuhan yang kuat itu menopang kita. Jadi kita tetap bersyukur. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam segala hal. Yang saat ini yang apapun yang kau hadapi, mungkin Bapak Ibu belum menemukan, kayaknya kok aku belum didengar doanya, kok masalahku belum selesai. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Jadi percayalah tetap
kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan kita mengandalkan pengertian kita yang sendiri. Oke, yang kedua, orang yang menjadikan Tuhan itu dan kerajaannya sebagai hari esok di dalam kehidupannya, dia pasti hidup di dalam kesucian Tuhan. Ini udah harga mati, nggak bisa ditawar-menawar lagi. Kalau kita mau menjadikan Tuhan itu dan kerajaan itu sebagai hari esok kita di kekekalan, menjadi hari depan kita yang penuh harapan, hari depan yang tidak akan pernah hilang, kita mau nggak mau tidak ada pilihan, kita harus memilih hidup dalam kesucian Tuhan. Ini udah harga mati. Kesucian Tuhan itu sudah sering sekali kita dengar. Akhir-akhir ini terus dibicarakan firman tentang kesucian, melakukan kehendak Bapa, perubahan karakter, sempurna seperti Bapa. Nggak mau nggak mau, inilah jalannya. Hidup dalam kesucian Tuhan itu bukan hanya sekedar tidak melakukan dosa, berzina, mencuri, membunuh, dan sebagainya yang kelihatan secara moral. Tetapi bagaimana kita menjaga sikap hati kita. Bagaimana apa yang kita pikir setiap hari, apa yang kita ucap setiap hari, tindakan kita, keputusan kita dalam hidup kita. Nah, inilah yang terus kita mau perjuangkan. Ketika kita diam, apa yang kita renungin? Orang kan nggak tahu nih, suami nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu apa yang kita pikirin. Badannya diam, pikirannya jalan, apa yang kita pikirin. Tapi Tuhan Maha tahu. Nah, di sini kita belajar saat ketika kita diam, apa yang kita pikirkan. Nah, ini pun harus kita perkarakan. Dan mulut kita, apa yang kita ucapkan, omongan-omongan yang nggak perlu, candaan yang nggak perlu, udah stop. Sekarang belajar kita bertobat. Mulut kita nggak berbicara hati-hati dengan jari-jari kita. Kita jangan ketik-ketik sana sini, bercanda di media sosial dengan jari tangan kita. Ini melatih kesucian hidup kita. Kalau kita mau memperoleh hari esok yang penuh harapan itu yang bersama dengan Tuhan, yang mau gak mau harus hidup dalam kesucian. Kita perhatikan hidup kita. Nggak usah kita perhatikan orang lain. Perhatikan diri kita. Nggak usah hakimi orang lain. Nggak usah kita menghakimi, oh dia itu gini-gini. Nggak perlu. Urus diri kita. Lihat diri kita. Awasi diri kita. Nah, mungkin kita berkata, oh di tahun 2021 aku banyak salahnya, aku banyak dosanya. Itu mari kita kubur itu semuanya, bertobat, kita balik. Pagi ini di hari kedua di tahun baru ini, kita mau memutuskan, aku mau kembali kepadamu Tuhan. Dosaku di masa lalu, semua kekuranganku, kelemahanku, aku berdamai denganmu Bapa. Aku mulai hari ini, aku buka lembar baru hidupku. Aku mau tulis di lembar baru hidupku satu ukiran-ukiran yang indah setiap harinya, setiap detik, setiap menit. Tuhan, mampukan aku melaluinya. Nah, saya pun berjuang, Bapak Ibu, sama-sama saya pun berjuang, hari lepas hari berjuang. Ketika saya mulai salah nih, ketika omongan saya mulai salah, saya tahu, oh iya Tuhan, aku salah. Mungkin kita berkata, Tuhan, ajar aku tulus, ajar aku tidak sombong. Tadi kita bergumul ya, tetapi di kejadian tertentu, di keadaan tertentu, kita masih bisa salah loh. Oh, tiba-tiba muncul lagi dalam hati kita ketidaktulusan yang orang lain tidak tahu. Oh ya Tuhan, tadi itu aku kurang tulus. Harusnya bisa 100%, ini cuma 90%, Tuhan, 80%. Ini aku Tuhan, aku mau berubah, aku mau berkenan, aku mau memuliakan namamu. Jadi kayak gitu, belajar terus, latihan terus. Jangan menyerah, jangan bilang, oh aku ini nggak bisa berubah. Memang orangnya udah begini, dari dulu begini, orangnya tabiatnya begini, nggak bisa berubah. Nggak ada yang tidak bisa berubah. Firman Tuhan itu berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga, karena Bapamu di surga adalah sempurna. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Matius pasal 5 ayat 8 juga berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Nah, di sini kita belajar bahwa dalam hidup kita inilah yang kita perjuangkan hari lepas hari untuk menemukan kehendak Tuhan. Kalau kelemahan kita yang kenali ya, kelemahan kita di mana? Di amarah, gampang marah, atau kelemahan kita di apa? Iri hati, kelemahan kita di sombong, kelemahan mungkin mulutnya yang nggak tahan, pokoknya kalau mesti komentarin orang, mesti ngomongin orang, atau kelemahan kita ketika kita baper dan sebagainya. Kita kenali diri kita. Kita mau bertobat hari ini. Ada kesempatan Tuhan beri. Hari yang baru Tuhan beri.
Mari kita bertobat, kita mulai lagi hidup kita dari awal. Kita buka lembar baru hidup kita. Kita katakan semua kita yang ada di sini, Tuhan, aku mulai hari ini. Aku mulai menjadi pribadi yang baru. Aku buka lembar baru hidupku. Aku mau berkenan di hadapan-Mu di dalam seluruh hidupku. Kita yang memutuskan. Tidak ada siapapun di sini, kita sendiri yang memutuskan dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita. Kalau pagi hari ini, kalau masih di dalam diri kita yang masih menyimpan kepahitan di tahun 2021, kepahitannya masih dibawa di tahun 2022 ini. Mari kita berbalik pada pagi hari ini, kita bertobat. Kalau di tahun 2021, antara suami istri belum beres, ada hubungan yang belum beres, masih ada pertikaian dan sebagainya, mari kita bereskan. Dan antara hubungan orang tua dengan anak juga yang belum beres, mari kita bereskan. Kita mau belajar bahwa dalam hidup kita mau hidup dalam kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan. Kita belajar melakukan kehendak-Nya, kita belajar kesucian Tuhan itu segala sesuatu juga yang kita pikir, ucapkan, tindakan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita inginin, kita pertanyakan Tuhan, yang kuinginin ini sesuai enggak dengan keinginan-Mu? Yang kulakukan ini berkenan enggak? Itu kesucian. Jadi dari kita itu harusnya tidak lagi ada punya kepentingan, tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi andalan, tidak ada lagi kesenangan. Ini semua berat. Berat bukan berarti tidak ada. Berat artinya kita menyelaraskan kesenangan, semua kesenangan, keinginan, kepentingan kesemuanya hanya untuk kerajaan surga. Ini berat. Ini harganya segenap hidup. Ini sulit. Tetapi yang sulit bukan berarti tidak bisa. Tetapi kita sama-sama berjuang. Saya berjuang, sama-sama kita berjuang. Endingnya nantinya kita akan meraih, memperoleh hari esok bersama dengan Tuhan di kekekalan. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Ya, kita yang kedua adalah hidup dalam kesucian. Kita berjuang terus, kita mulai, jangan pernah menyerah. Menyerah, jangan bilang aku nggak bisa, tapi kita mau bangkit, kita mau putuskan, kita mau hidup dalam kesucian Tuhan. Terus yang ketiga, orang yang menjadikan Tuhan sebagai hari esok hidupnya itu, dia tidak boleh, jangan khawatir akan hari esok. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang 34 dikatakan juga, apa dikatakan ya, Matius saya buka aja deh. Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi gini, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah hari esok kita mau berjalan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, janganlah kita khawatir akan hari esok kita di bumi ini. Percayalah Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian kok. Dia bersama kita, dia Immanuel. Tapi masalahnya sering kita yang melepaskan tangan kita daripada Tuhan. Tuhan genggam tangan, tapi kita lepaskan tangan kita daripada genggaman Tuhan. Manusia di dunia ini siapa yang tidak pernah khawatir? Pasti pernah mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran masa depan, kekhawatiran anakku nanti gimana ya sekolahnya. Ngelihat keadaan ekonomi juga belum pulih saat ini, keadaan kayaknya berat banget. Ngelihat keadaan pandemi juga saat ini kayaknya, waduh baru aja mau enak, ada lagi varian baru. Dan sebagainya. Kita melihat dunia ini juga tidak menjanjikan. Kita melihat keadaan dunia sekarang ini, bencana dan sebagainya. Nah, kita kalau secara manusia, siapa yang di bumi ini tidak pernah khawatir? Tetapi saya mau katakan, kekhawatiran terbesar dalam hidup kita sesungguhnya adalah ketika kita ditolak oleh Tuhan. Itulah yang menjadi kekhawatiran terbesar kita. Seharusnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di bumi ini, kita tidak perlu khawatir. Nama manusia khawatir, siapapun pernah. Tetapi kita mau menyerahkan, firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab dia memelihara hidupmu. Ada tuh ayatnya di 1 Petrus pasal berapa. Jadi ketika kita khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Kita jalani hidup kita ini kesusahan satu hari, seperti untuk satu hari. Kadang-kadang kita ini ya, berpikir itu sudah jang. Kadang-kadang otaknya udah jalan. Harusnya kita tuh cuma berpikir 1 meter, kita berpikir udah 10 kilo. Jadi udah terlalu panjang dan terlalu jauh. Sehingga menyebabkan kita mengalami kekhawatiran. Tahu tidak? Ketika kita mengalami kekhawatiran, itu sebenarnya kita sedang mengecilkan Tuhan. Kalau kita mengalami kekhawatiran, itu kita sedang tidak menghormati Tuhan. Kalau kita mengalami kekhawatiran, itu sebenarnya kita meragukan Tuhan. Kalau kita mengalami kekhawatiran, itu kita tidak percaya dengan Tuhan segenap hati. Yang seperti yang di pertama tadi. Gak percaya dengan Tuhan dengan segenap hati kalau orang yang khawatir itu. Kita melatih diri kita. Bahkan ada orang yang sampai khawatir, sampai mengalami kecemasan, sampai mengalami gangguan kecemasan di dalam kejiwaan. Kalau dokter kejiwaan
istilahnya bilangnya gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan sampai akhirnya menimbulkan gejala pada fisiknya. Karena kecemasan yang berlebihan, akhirnya di fisiknya pun merasakan sakit. Nah, ini yang disebut dengan gejala psikomatik, di istilah kejiwaan. Nah, ini kadang mengalami kekhawatiran yang berkepanjangan sehingga itu berakibat kepada fisiknya yang mengalami sakit. Nah, di sini kita belajar sampai bahkan pada tingkat orang-orang mengalami sampai tingkat depresi, tingkat stres. Nah, kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan pagi hari ini, apa yang kau khawatirkan? Keadaan apa? Saya tidak tahu ya. Mungkin dalam diri Tuhan kita tak khawatirkan. Tapi firman Tuhan katakan, hiduplah hari ini, lewati hari ini. Kita nggak tahu loh hari ini kita masih ada nggak. Hidupin aja hari ini, lewati aja hari ini. Lewati detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Udah lewat sampai besok. Udah selesai satu hari, puji Tuhan, lewatin satu hari, lewatin lagi besok, karena satu hari punya kesusahannya sendiri. Jadi nggak usah terlalu panjang berpikir lewatin, karena kalau kita begitu, kita akan mengalami tekanan, stres yang bisa yang berkepanjangan, yang tidak bagus buat rohani dan buat jiwa kita. Nggak bagus buat rohani kita, jiwa kita, dan jasmani kita juga, hingga bisa mengalami sakit di dalam tubuh kita. Nah, kita belajar bahwa dalam hidup kita ini, mari kita mau berjuang terus dalam hidup kita untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga. Kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kalau orang yang khawatir, tadi saya bilang apa? Meragukan Tuhan, mengecilkan Tuhan, hingga mencuri damai sejahteranya, hingga fokusnya hanya kepada masalah. Kalau orang khawatir itu, nggak mungkin dia pikirannya tertuju sama Tuhan. Dia pasti tertuju kepada yang dia khawatirin, benar khawatir tentang penyakitnya, atau dia khawatir tentang masalahnya. Pikirannya pasti, oh masalahnya gimana ini ya, nanti apa yang terjadi, kalau aku begini nanti bisa begini, atau kalau aku ini sakit nanti nggak sembuh-sembuh. Jadi hari-hari pikirannya di situ dikuasai, nggak mungkin bisa fokus sama Tuhan. Nah, orang yang nggak fokus sama Tuhan ini jadi kan terhambat, perjalanannya tuh terhambat. Perjalanan untuk tujuannya menjadi Tuhan dan kerajaannya itu menjadi terhambat karena hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, hingga fokus itu tidak Tuhan lagi, dirinya, kekhawatirannya, ketakutannya, hingga terikat. Nah, ini menjadi berhala juga karena kita memberhalakan sesuatu masalah. Kita belajar ya, saya juga yang berbicara ini sama-sama seperti Bapak Ibu semua yang ada, saya juga terus berjuang, terus belajar bagaimana hidup ini untuk tidak khawatir, bagaimana hidup ini untuk berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kesucian. Ya kadang masih ada khawatirnya di dalam diri, mikir nih, oh iya khawatir, mikir nih nanti gimana ya. Tetapi cepat-cepat kita balik lagi, oh Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Kita kembali lagi sama firman ujung-ujungnya, Tuhan tolong aku serahkan samamu, aku lakukan bagianku. Jadi kayak gitu kita berjuang terus, jangan kita beri celah kepada iblis, jangan beri kesempatan kepada iblis. Fokus kita nggak boleh berubah. Fokus kita harus satu-satunya memandang kepada pribadi Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Yang terakhir ini adalah apa kalau kita mau menjadikan Tuhan itu dan kerajaan itu menjadi hari esok kita di kekekalan, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Nah, kalau kita memikirkan perkara yang di atas, arti katanya kita memikirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita pikirkan Tuhan saja dalam hidup kita. Yang arti katanya memikirkan Tuhan saja bukan berarti nggak bekerja, nggak sekolah, nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak, salah besar. Malah kita harus kembangkan potensi, harus maksimal potensi untuk berprestasi, untuk kerja bagus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Namanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, saat kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita melakukan apapun ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita melakukan apapun, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi tidak ada kepentingan apapun. Jadi kita memikirkan perkara-perkara yang di atas itu seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan. Kita bertanggung jawab hidup di bumi ini, kita kerjakan semaksimal mungkin kehidupan kita yang ada di bumi ini. Kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tidak akan membiarkan kita melewatinya seorang diri. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dialah yang memegang kendali atas hidup kita semua yang ada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 2 dikatakan juga, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada yang di bumi. Nah, mulai sekarang kita melatih diri kita, yuk.
dimanapun kita berada, apapun yang kita buat, kita menghadirkan Tuhan. Itu disebut dengan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita berjuang, apapun kita lakukan untuk kepentingan surga. Karena kita tahu pada akhirnya kita akan kembali kepada Dia. Tidak ada seorang pun yang tadi saya bilang yang kebal kematian. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Jadi kita mulai berkemas-kemas. Seperti firman Tuhan hari Minggu katakan kita harus berkemas-kemas. Kita diingatkan kembali bahwa ketika kita memikirkan perkara yang di atas, kita pasti mau berkemas-kemas. Kita berkemas-kemas mempersiapkan diri kita untuk kita pulang. Arti katanya kita mempersiapkan diri kita ketika kita dipanggil Tuhan. Kapanpun kita dalam keadaan siap. Masalahnya kan di sini kan tidak ada tahu kan. Oh misalnya kalau Tuhan mau panggil, misalnya mau panggil saya, bilang, Iing kamu meninggalnya misalnya di tanggal ini, di tahun ini, di hari ini, di jam ini. Nah, saya kan pasti cepat-cepat dong, oh ya berbuat gini-gini, berbuat baik, oh jangan dosa. Tetapi justru kan kita tidak tahu kapan waktunya, jelasnya. Nah, disinilah kita harus benar-benar berkemas-kemas, berjaga-jaga, agar kita siap untuk ketemu dengan Tuhan. Oke, kita mau belajar ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari esok kita, Tuhan yang memegang kendali, kita tidak bisa berjalan seorang diri. Apapun yang kita akan dikerjakan di bumi, hari esok kita di bumi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tetapi jangan takut, Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Dia akan menyertai kita dari sejak di bumi ini sampai di kekekalan. Tetapi masalahnya kita mau nggak disertai oleh Tuhan? Kita mau tidak melepaskan tangan kita dari genggamannya. Sebenarnya Tuhan menggenggam tangannya untuk membawa kita pada kekekalannya. Tetapi sering kitanya yang nakal melepaskan tangan kita. Kita mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi mari pagi hari ini kita mau menyerahkan diri kita. Kita mau percaya penuh dengan Tuhan. Kita mau hidup dalam kesucian. Kita mau tidak khawatir akan hari esok kita. Kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hingga kita mau meraih hari esok yang penuh harapan itu, yaitu Tuhan dan kerajaannya dengan perjuangan yang maksimal mungkin. Karena pada saatnya kita akan menutup mata, Tuhan mengenal kita. Tuhan menyambut kita dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Hari esok kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Yang ke depan ini kita juga nggak tahu apa yang terjadi ya di tahun 2022 ini. Kita baru hari kedua, ini perjalanan masih panjang. Tapi percayalah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Lakukan bagian kita dengan semaksimal mungkin, biarlah Tuhan melakukan bagiannya yang terbaik untuk kita. Jadi tetap percaya, tetap kuat bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Tetap semangat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Terus berjalan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah karena keadaan apapun. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu pada saat ini sudah diberitakan ya Bapa. Hamba menyampaikannya dengan penuh keterbatasan, tetapi hamba tahu Tuhan kebenaran-Mu ini biarlah Roh Kudus yang terus mematraikan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kami memilih menjadikan Engkau satu-satunya, Engkau dan kerajaan-Mu menjadi hari esok kami di kekekalan. Inilah yang kami perjuangkan. Karena kami tahu apa yang ada di bumi ini semuanya akan usai, akan kami lepaskan dan akan kami tinggalkan. Tetapi kami mau mengejar-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk kami semakin berkenan dan berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika kami menutup mata, Engkau menemukan wajah-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami mau berprestasi di hadapan-Mu. Tolonglah kami. Tolong kami ya Bapa, kami mau berkenan di hadapan-Mu. Engkau tolong jemaat-Mu, hamba-Mu. Kami sama-sama Tuhan mau menjadi putri-putri dan putra-putra kerajaan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami tahu Tuhan sulit sekali bagi kami. Sering kedagingan kami juga masih muncul. Manusia lama kami masih muncul. Kami berjuang untuk mematikannya dan kami mau hidup terus dalam kesucian-Mu. Hingga hidup kami boleh semakin berkenan dan berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus kiranya Engkau memampukan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami terus berjuang untuk meraih Engkau di dalam hidup kami. Meraih Engkau satu-satunya di hidup kami. Dan menjadi kepentingan andalan kami, kesenangan kami, sukacita kami, keinginan kami, yaitu Engkau Tuhan. Mampukan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di tahun 2022 ini kita baru hari kedua, ini perjalanan masih panjang. Tapi percayalah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Lakukan bagian kita dengan semaksimal mungkin. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya yang terbaik untuk kita. Jadi tetap percaya, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Hamba menyampaikannya dengan penuh keterbatasan, tetapi hamba tahu Tuhan kebenaran-Mu ini biarlah Roh Kudus yang terus mematraikan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami.
2020 ini kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau memegang kendali atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Hari kedua di tahun yang baru kita kembali diingatkan dengan kebenaran firman Allah. Bahwa jangan kita takut akan hari esok. Ada pujian yang saya kutip, katakan apa? Banyak hal ku tak mengerti akan masa yang datang. Namun satu aku tahu, semua Tuhan yang pegang. Jadi apapun keadaan kita di hari depan, kita nggak usah terlalu khawatir, pusing dan berkepanjangan memikirkannya. Seperti kebenaran firman yang sudah datang. Karena apa? Orang yang hidup di dalam kehendaknya, orang yang hidup di dalam kesuciannya, maka dia akan pegang Tuhan sebagai kekuatannya di hari esok. Tuhan Yesus memberkati ya, luar biasa kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Saya percaya kita semua, saya diberkati, Bapak Ibu semua yang diberkati. Apapun keberadaan kita saat ini, percayalah bahwa hari esok saya dan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Lakukan bagian kita dan bagian Tuhan Dia akan lakukan kepada kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Iing yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman pada saat pagi ini. Biarlah semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk terus melayani Tuhan, untuk terus hidup di dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu yang kekasih, pada kesempatan ini juga tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk pemudi Christine Stefani ya. Ya, Christine Stefani yang sekalipun saat ini mungkin tidak bersama dengan orang tuanya, sementara mengikuti pelatihan yang dipercayakan dari kampus. Biarlah Tuhan pakai senantiasa Fani dimanapun berada, tetap semangat, tetap kuat, tetap melekat dengan Tuhan dan tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Dan saatnya kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi ini. Kita angkat satu pujian, rapnya saja. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di akhir daripada ibadah kami pada saat pagi ini kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah El Shaddai, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin kami di segala kehidupan kami. Bahkan hari esok kami pun dalam tahun 2022 mungkin secara manusia kami tidak tahu, kami tidak bisa mengerti keadaan yang ada, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah El Shaddai yang terus menyertai, yang terus ada bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, buat waktu yang terindah sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu manis dengan Engkau. Bapa, Engkau berkati Ibu Ing yang sudah melayani pagi ini Bapa. Pakai lebih jauh dalam kehidupannya sehingga Ibu Ing semakin hari semakin setia, semakin melekat dengan Engkau, berjuang sampai di kekekalan Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan buat anak kekasih Kristi Stefani yang Tuhan telah tambahkan usianya hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun anak ini terpisah dari kedua orang tuanya karena sementara mengikuti pelatihan dari kampus, Bapa, Engkau campur tangan anak kekasih ini Bapa. Dimanapun dia berada, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi Kristi Tuhan. Sehingga di dalamnya waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan senantiasa digunakan untuk melekat dengan Engkau, untuk hidup dalam kebenaran Bapa. Sepanjang dia berjauhan dengan kedua orang tuanya, biarlah Tuhan tutup bungkus senantiasa, dan waktu yang Tuhan berikan lagi kembali dia boleh bertemu bersama dengan kedua orang tua dan adiknya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada pagi ini Tuhan, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa, dan para lansia, Engkau berkati semuanya Bapa. Kami semua yang ada, Engkau campur tangan Bapa. Penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Kami terlalu bersyukur buat segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan kami akan menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Semua yang ada, shalom.